Balik lagi sama gua Tom Holland. Oke, baik, semanti. Dan sekarang kita akan ngomongin film terbaru dari Tom Holland ya. The Devil All the Time. Bener, ini adalah film drama kriminal yang baru aja tayang di Netflix. Iya. Dan termasuk salah satu film yang menarik ya. Iya. Karena kita nontonnya sebenarnya ekspektasinya biasa aja gitu. Iya. Tapi pas nonton, wow, ternyata ceritanya engaging sekali dari awal sampai akhir ya. Iya. Pemain-pemainnya juga oke banget ya. Iya. Karena selain Tom Holland ada Robert Pattinson ya. Terus ada si Stan Sebastian gitu ya. Iya. Terus ada siapa lagi ya? Banyak ya. Bill Skarsgård. Oh iya, yang jadi Pennywise ya Iya. di film It. Ceritanya juga ini tentang Arvin ya, yang Iya. harus melindungi keluarganya dari para setan. Bukan film horor ya di sini ya, dari para manusia yang seperti setan. Film dengan setting kota kecil yang dimana semuanya itu berkaitan gitu di situ ya, orang-orangnya. Kayak Winden. Iya, dark kan kayak gitu ya, satu kota itu lagi gitu orang-orangnya. Lagi. Iya. Taunya saudaranya si ini gitu. Yang bikin masalah itu lagi gitu. Di sini menariknya juga karakter-karakter lain tuh emang diperlihatkan religius ya. Maksudnya bukan Iya. religius, mereka semua adalah orang-orang beragama lah Iya. gitu. Even Arvin pun percaya kan Iya. sama yang namanya Tuhan gitu, Iya. karena dia udah dididik sama bapaknya untuk terus berdoa kalau ada apa-apa gitu. Bagus sih gitu. Harus ngeliatin. curhat Ya, sama Tuhan. benar-benar. Gitu. Tapi ya gitu dia, kenyataannya mungkin tidak semua orang beragama itu sama gitu ya. Iya. Kayak orang-orang yang sering kita lihat aja di negara sendiri ya. Yang beragama kadang kok kayak gini Iya, gitu ya. iya, Nah ini iya. tuh mungkin ngeliatin hal kayak gitu juga di Iya. Amerika juga banyak yang Iya. seperti itu. Tom Holland itu kan Spider-Man banget ya. Benar-benar. Dia tuh yang kayak gemes-gemes ketawa, yang gimana sih, yang lucu-lucu lugu gitu loh. Dan di sini dia tuh beda banget. Aku Iya, tuh iya. nggak nyangka gitu, kok gini cocok gitu jadi anak kampung yang lugu, yang dark gitu. Ini kan filmnya kayak dark Iya, banget iya. ya sebenarnya. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau kayak Robert Pattinson juga apa ya? Dia kan superhero juga kan. Tapi dia kan udah pernah main di Barbarian itu loh, Iya, jadi benar. orang jahat. Jadi aku kayak, oh, oke, dia jadi di sini tuh jadi kayak Iya, ya udahlah udah kebayang gitu. Tapi Tom Holland itu mengejutkan buat aku sih. Benar. Walaupun karakternya banyak juga, tapi pelan-pelan juga gitu dilihatinnya ya. Iya. Kayak nggak berhubungan, tapi nanti lama-lama tuh kita kayak tahu gitu, oh nanti ini bakal iya, ketemu nih iya, semua iya, di iya. sini gitu. Itu sih yang aku suka, Iya, jadi iya, iya. unik aja cara perkembangan Iya, karakternya iya. itu kayak sendiri-sendiri. Ntar ada maju mundurnya juga kan dia, Iya, ada benar-benar. flashback, ada maju, ada gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya, nah gitu. Iya, benar. Itu sih menarik, seru di situnya. Dan Robert Pattinson juga kataku ya emang unik aja sih ngelihat gaya ngomongnya gitu ya, sama kayak nadanya agak lebih tinggi gitu kan. Iya, melengking-melengking gitu. Iya gitu, nggak ngerti lah itu ya, aksen-aksen yang sangat inilah ya, yang sangat khas kali. Ada karakter ini juga sih yang menarik sih, itu yang berdua itu pasangan, si Sandy sama si siapa namanya ya, Clark. Suaminya ya, Clark. Iya, itu juga oke sih. Itu kayak dua karakter yang emang brutal gitu, tapi ceritanya kayak belum ini ya, kayak belum ada gitu, belum Iya. muncul gitu, tapi diliatin dikit-dikit gitu di tiap film berjalan tuh. Tapi nanti jadi impactful di akhir gitu ya. Bahkan dari pertama mereka ketemu aja ada ya. Iya, benar. Bareng loh sama bapaknya si Arvin. Iya. Dia pembunuh Ya. dan dia bunuh anak lo gitu. Bener. Itu ngeri banget sih. Iya, benar. Jadi mungkin bisa aja terjadi ya, lu ngelewat di mana gitu ya, pas-pasan sama siapa nggak tahu, mungkin aja dia yang jadi Siapa, sesuatu gitu di gitu. hidup lu gitu, merubah semuanya dan lain-lain ya. Kayak ini kayak ngeliatin hal itu juga sih. Daerah-daerah yang emang perkampungannya itu ya kelihatan banget lah. Kampungnya di sana lah ya, kota kecilnya di Iya. Amerika, di daerah Southernnya itu oke juga sih. Aku suka ngelihatnya, apalagi ditambah katanya di syutingnya ini masih pakai film ya 35 Oh, mili iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak kesan apa namanya, jadulnya tuh dapet lah gitu. Nggak untuk semua orang sih menurut aku. Iya, Jadi iya, ini iya. terlalu apa ya? Terlalu dark, terus depresif, Iya, terus iya, bloody, gore Iya. segala macam. Jadi kayaknya untuk orang-orang yang punya masalah mental kayaknya nggak boleh nonton sendirian, nggak sih? Iya. Iya tahu, ini tuh Kesel loh nontonnya. ih jangan asli. Ada beberapa karakter yang emang bikin. Iya, terus kan ada bunuh dirinya, Iya, ada iya, apanya, ada apa iya. gitu kan. Walaupun aku juga ngerasa kayak brutalnya tuh kayak aduh dikit aja diliatinnya gitu. Mungkin emang kayak gitu kali ya treatmentnya, nggak usah terlalu
wow banget gitu bertahan, tapi diliatin kayak serealistis mungkin, udah mati kayak dicolok lah, ditembak gitu ya, kayak gitu-gitunya tuh kayak nggak terlalu sering, tapi sekalinya ada tuh lumayan bikin Iya sih, ngagetin sih. Iya, bikin kayak wow, sesuai judul gitu, The Devil All the Time gitu ya. Ini tuh benar-benar film yang ngeliatin gitu. Ya emang setan terus sih film ini mah semuanya gitu, orang-orang di sini tuh setan semua, nggak ada yang bener gitu ya. Bahkan karakter protagonisnya pun gitu ya. Ya kalau mau lihat dari sisi yang lain juga ya salah juga gitu ya, yang Arvin lakukan gitu. Enggak, kata gue. Parah. Dia seperti mendapat bisikan setan gitu ya. Tapi dia kan ngebunuh orang jahat. Iya, tapi tetap aja caranya kan membunuh dengan membunuh gitu ya. Maksudnya di era ketika ada hukum gitu dan lain-lain, ya dia lebih milih main hakim sendiri gitu kan. Cuman kan kadang keadilan itu nggak adil. Asik. Dan itu dia pelajari dari bapaknya sendiri kan. Iya. Ketika dia waktu kecil dibully sama orang dengan orang yang badan lebih besar, bapaknya bilang, "Lu jangan kayak gitu, lu jangan diem aja, lu harus lawan." Ya udah. Iya sih, lawan tapi kan nggak sampai matiin orang. Adegan memorable yang aku kaget pertama adalah Helen ditusuk. Iya sih, aku juga mikir nggak akan begitu ya matinya. Aku Anjay. tahu dia bakal dibunuh, tapi aku pikir ya dijorokin ke jurang, nggak tahu gimana. Tiba-tiba, aku tuh lupa kalau sebelumnya ada adegan dia ngasah obeng. Sumpah, terus tiba-tiba udah trot aja. Terus ya udah dengan tiis-tiis ya. Dengan tiisnya dia bangkit gitu. Iya. Karena dia merasa dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Gila tuh, orang gila, kesetanan itu mah bukan ketuhanan. Robert Pattinson sebagai pendeta memaki-maki makanan neneknya Arvin. Gendeng. Ada daging merah, daging putih, asik. Ini organ kata dia. Dia bilang organ kan? Tapi demi kalian, aku akan makan organ-organ Di ini. piring jelek ini. Ya anjay. Padahal neneknya itu kayak dengan sepenuh hati memasak itu ya. Gila. Iya, jadi emang kayak karakter Robert Pattinson itu dari awal muncul pun kayak udah, wah udah nih orang ini nggak beres pasti anjir. Ketika menuju paruh terakhir ya, udah lumayan tegang tuh karena semuanya si benang kusut ini mulai kelihatan nih ujungnya gitu, karena Arvin udah bunuh ini, otomatis dia kabur gitu ya, dan akhirnya pasti nggak sengaja dijemput atau ketemu pas-pasan sama si dua serial killer ini gitu ya. Dan apa yang terjadi di situ tuh emang benar-benar kayak wow, kita menduga-duga gitu ya siapa yang bakal dimatiin duluan ya gitu. Tapi keren sih itu, dia feeling dia tuh kuat banget loh si Arvin ini. Mungkin karena dia ya ampun dari kecil dikelilingi oleh orang jahat ya. Jadi dia kayak lebih ini loh, lebih aware gitu. Bener-bener. Nilai moralnya kalau kamu jadi orang jangan lugu-lugu banget. Iya, karena kan orang jahat banyak ya. Iya, bener-bener. Kamu nggak tahu kalau kamu dijahatin tuh. Jadi jangan lugu-lugu banget lah. Apalagi yang ya berkedok pakai agama kayak gini ya di sini. Iya. Emang harus perbanyak referensi sih, harus perbanyak pergaulan juga penting kali ya, harus lihat sana sini gitu. Di sini kayak ngeliatin emang mungkin pada masa-masa itu emang cukup kelam sih, dan emang cukup apa namanya, orang gampang dimanipulasi, kelabui sama orang-orang kayak gini, bisa jadi sih. Tapi masalahnya kita walaupun udah zaman modern masih aja ada yang kayak gitu ya. Gampang dikelabui dan dimanipulasi. Iya, ya pinter-pinternya aja lah ya, pilih-pilih. Relevan film ini berarti ya, sampai saat Zaman ini dulu pun sampai sekarang. saya sekarang. Oke lah kalau kayak gitu, kalau mau dikasih skor berapa nih untuk Devil All the Time? 9 senjata Hitler Asik. dari 10. Gawat sekali. Aku suka, nggak tahu deh. Aku kasih 8,5 lah ya. Ini Tipis kan? sangat menarik asli filmnya. Iya, karena cobain. Kalian bakal enjoy sih nontonnya. Kalau niat nonton film ya, niat. Kalau nggak niat tuh kadang ya udah males gitu ya, ngantuk. Tapi kalau niat, kalian pasti bakal menikmati ceritanya sih gitu. Siapin diri aja, ini kan 2 jam lebih. Iya, hampir 2 jam setengah lah. Terus apa namanya, agak lama gitu. Jadi kamu siapin diri aja kalau mau nonton. Menurut kalian gimana film ini? Apakah kalian suka banget? Atau kalian terlalu takut ya? Atau kalian biasa aja ngantuk malah gitu. Film ini alurnya sama lambatnya kayak I'm Thinking of Ending Things. Bedanya ini mudah dipahami gitu. Iya. Kalau I'm Thinking of Ending Things kan kalian harus mencerna beberapa kali gitu ya sampai ngerti. Kalau ini mah enggak, mudah dipahami aja. Kalau itu kan harus diskusi. Iya, benar. Kalau itu lu sekali nonton tuh kayak wow, ternyata oke gitu, dan karakternya ya the best semua lah gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip, masih banyak. Silakan, dan ya
silakan nonton aja The Devil All the Time di Netflix ya. Yes. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.